Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Di sini Ibu berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menerima materi pada pagi hari ini. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks deskripsi dan pada pagi hari ini kalian akan mempelajari tentang teks cerita fantasi dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca maupun yang didengar. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah menonton film Harry Potter? Apakah kalian pernah menonton film Jumanji? Apakah kalian pernah menonton Doraemon? Nah, semua itu termasuk dalam cerita fantasi. Jadi apa cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Kemudian, ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Yang pertama, adanya keajaiban, keanehan, maupun kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata dengan tema cerita magic, supernatural, atau futuristik. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu tokoh unik yang memiliki kesaktian. Ciri yang kelima yaitu bersifat fiktif. Cerita fantasi bersifat fiktif berarti bukan kejadian nyata. Ciri yang keenam, bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan menggunakan bahasa formal. Jadi nanti kalau kalian membaca cerita fantasi pasti akan menemukan ragam percakapan atau dialog antar tokoh. Selanjutnya yaitu jenis dari cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, di mana nanti dibagi menjadi dua, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang pertama, cerita fantasi total, di mana semua yang terdapat pada cerita tersebut tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi, semua cerita itu asli dari khayalan atau imajinasi dari penulis. Yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Di sini di dalam cerita menggunakan nama tokoh, nama tempat, atau peristiwa yang ada di dunia nyata. Misalnya dalam cerita tersebut, seekor rusa yang bernama Doni sedang makan malam di sebuah restoran yang sangat mahal dan mewah. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita. Pertama, latar zaman berarti latar yang digunakan satu masa. Misalnya dalam cerita tersebut menggunakan zaman masa kini atau masa lampau, masa lalu, ataupun masa yang akan datang. Yang kedua, latar lintas waktu, di mana cerita fantasi itu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya awal cerita menggunakan latar waktu masa kini, kemudian di tengah-tengah berubah menjadi latar waktu lampau maupun masa yang akan datang. Kemudian unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Yang pertama adalah tema, adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat.
Unsur yang ketiga yaitu penokohan, di mana cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Unsur yang keempat yaitu latar, di mana tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita tersebut. Unsur yang kelima, sudut pandang, di mana posisi pengarang menempatkan dirinya dalam cerita itu sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Unsur yang keenam yaitu gaya bahasa, di mana ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Unsur yang ketujuh yaitu amanat, di mana pesan yang akan disampaikan pengarang kepada pembacanya melalui cerita fantasi. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Mel. Sekarang tugasnya adalah kerjakan buku paket halaman 48 sampai 53. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan, silakan kalian menghubungi Bu Mel melalui WA ataupun kalian juga bisa telepon. Sekian materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.